Hai semuanya, kali ini bagi kalian nih para penggemar fanatik sepak bola, saya mau kasih rekomendasi ke kalian nih film-film yang berhubungan dengan dunia sepak bola. Dan yang saya masukin ini bukan yang dokumenter ya guys ya, jadi yang bener-bener dibuat film. Apa aja itu film-filmnya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Kita langsung mulai aja ke film yang pertama, ada film Goal. Goal ini sendiri sudah ada 3 guys, tahun 2005, 2007, dan 2008. Bahkan film ini menjadi perbincangan para penggemar fanatik sepak bola. Menceritakan mengenai Santiago Munez, di mana dia ingin menggapai mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional. Dan di film ini pun cameo-cameonya beneran pemain sepak bola profesional guys, seperti David Beckham, Zinedine Zidane, Alan Shearer, dan yang lain-lainnya. Ini dia Goal. Next ada film dari legenda sepak bola Brasil, yaitu Pelé Birth of a Legend tahun 2016. Bagi kalian yang mengaku penggemar sepak bola, pasti kalian tahu ya bintang sepak bola yang satu ini bernama Pelé. Nah, film ini menceritakan bagaimana masa kecil Pelé dalam bermain sepak bola sampai dia menggapai mimpinya menjadi pemain profesional. Salah satu yang menurut saya terbaik nih guys. Next ada film Bend It Like Beckham tahun 2002. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita keturunan India yang tinggal di London, di mana ia suka sekali bermain sepak bola tapi tidak direstui oleh orang tuanya karena berbeda tradisi nih guys. Dan kemudian ia pun ingin menjadi seperti David Beckham. Dan film ini pun juga dibintangi oleh Keira Knightley, di mana salah satu film yang membesarkan namanya. Kemudian berikutnya, apalagi kalau bukan film sejuta umat nih, yaitu Shaolin Soccer tahun 2001. Salah satu film terbaik dari Stephen Chow ini, saya yakin kalian udah nonton berulang-ulang kali di televisi nih guys. Dan kayaknya nggak perlu juga saya ceritain panjang-panjang mengenai film yang satu ini. Selain Stephen Chow, ada artis cantik Vicki Zao yang juga bermain di film ini. Salah satu film sepak bola yang lumayan lucu nih. Kemudian berikutnya ada Mean Machine tahun 2001. Film ini mengisahkan mengenai beberapa tawanan yang sering mendapat siksaan sadis, dan kemudian mereka mengadakan pertempuran nih guys. Dan pertempurannya ternyata dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan kabar baiknya ini dibintangin juga oleh sang aktor kawakan Jason Statham. Dan di 2001 mungkin Jason Statham belum terkenal sekarang ya guys ya. Kemudian berikutnya ada She Is The Man tahun 2006. Dari judulnya kita udah bisa menebak nih guys jalan ceritanya, yaitu mengenai seorang anak cewek yang gemar sekali bermain sepak bola, dan ia menyamar menjadi laki-laki yang harusnya kakaknya ya. Dan kemudian ia masuk ke sebuah klub sepak bola nih. Dan film ini dibintangi juga oleh Channing Tatum guys. Berikutnya ada film Playing for Keeps tahun 2012 yang dibintangi oleh Gerard Butler. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang mantan pemain profesional, kemudian ia sudah pensiun dan hidupnya malah berantakan. Ia pun berusaha menata kembali hidupnya dengan menemui keluarganya, istrinya yang sudah bercerai dengannya, dan anaknya yang tidak begitu dekat dengannya. Ia pun kemudian melatih tim sepak bola tempat anaknya bermain nih guys. Ada film The Damned United tahun 2009. Kalau banyak sekali film sepak bola menceritakan mengenai pemainnya, kali ini lebih menceritakan mengenai pelatih yang bernama Brian Clough. Seorang pelatih legendaris di mana dia pernah melatih Derby County dan juga klub sepak bola Leeds United, bahkan juga Nottingham Forest. Nah, film ini akan menceritakan naik turun karir si pelatih tersebut. Kemudian berikutnya ada film Green Street Hooligans tahun 2005.
Kalau kita sudah membicarakan pemain sepak bola, pelatih sepak bola, kali ini sebuah film yang menceritakan penonton sepak bola. Hooligans sendiri adalah sebutan pada supporter Inggris, di mana mereka ini garis keras ya guys, dan menceritakan bagaimana mereka ini sering menonton sepak bola dan juga terjadi perselisihan. Diperanin oleh Elijah Wood. Dan ini sudah ada 3 ya guys ya, Green Street Hooligans. Kemudian berikutnya ada Fever Pitch tahun 1997. Film ini juga menceritakan mengenai supporter sepak bola guys, di mana seorang pria yang ngefans banget terhadap klub sepak bola Inggris Arsenal. Film ini mungkin menggambarkan para pria-pria yang penyuka sepak bola, di mana pria ini harus memilih nih, apakah dia tetap melanjutkan hobinya mendukung Arsenal ataukah dia memilih lanjut dengan kekasihnya. Berikutnya ada Looking for Eric tahun 2009. Film ini menghadirkan legenda sepak bola Eric Cantona nih guys, di mana diceritakan ada seorang pria yang mengalami pasang surut dalam hidupnya. Ia merasa hidupnya ini begitu susah nih guys, kegagalan demi kegagalan begitu banyak menghampiri. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan sang idola Eric Cantona yang memberikan dukungan dalam kehidupannya. Berikutnya ada film Offside tahun 2006. Film ini begitu kontroversial guys, sampai sempat dilarang tayang nih di negaranya Iran. Film ini menceritakan mengenai pertandingan sepak bola Iran lawan Bahrain, sebuah pertandingan yang menentukan apakah Iran masuk ke Piala Dunia. Dan ternyata ada sosok wanita yang merupakan pendukung Iran yang ingin menonton pertandingan tersebut. Dan di Iran sendiri, wanita ini tidak boleh nonton pertandingan sepak bola pria ya guys. Kemudian berikutnya ada The Game of Their Lives tahun 2005. Film ini kembali nih guys dibintangi oleh Gerard Butler yang masih muda. Diceritakan mengenai sebuah pertandingan sepak bola yang mempertemukan antara Amerika melawan Inggris. Dan di pertandingan tersebut ternyata Amerika berhasil memenangkan pertandingan meskipun tidak ada pemain bintang nih yang memperkuat tim Amerika. Kemudian berikutnya kita ke film There Is Only One Jimmy Grimble tahun 2000. Film menginspirasi ini menceritakan mengenai seorang anak pemalu di mana ia bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi karena sifat pemalunya dia sering diejek nih guys, ditambah masalah dalam keluarganya. Sampai kemudian ia mendapatkan sepasang sepatu yang merupakan sepatu milik idolanya yang membuatnya kembali bersemangat dalam meraih mimpinya. Film berikutnya berjudul The Football Factory tahun 2004. Bagi kalian para pecinta klub Inggris Chelsea, maka kalian harus nonton nih film yang satu ini. Karena menceritakan mengenai supporter Chelsea yang gak cuman mendukung para idolanya, tapi juga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari nih. Dari berkelahi antar supporter sampai hal-hal lain. Ini dia The Football Factory. Kalau tadi Arsenal dan Chelsea sudah kita bahas, kali ini bagi kalian para pecinta klub Liverpool wajib nonton film yang satu ini. Diceritakan mengenai anak kecil yatim piatu di mana dia menanggung kesedihan luar biasa dalam hidupnya, tapi dia begitu suka dengan tim sepak bola Liverpool. Ia pun berkeinginan untuk melakukan perjalanan jauh demi menonton klub Liverpool ini bertanding. Bahkan cameo-nya nggak main-main guys, ada Steven Gerrard dan pemain-pemain Liverpool lainnya. Berikutnya ada A Barefoot Dream tahun 2010. Diceritakan mantan pemain sepak bola Korea Selatan yang kemudian dia datang ke Timor Leste demi memulai bisnis baru. Tapi kemudian ia melihat anak-anak yang jago bermain sepak bola dengan kaki telanjang. Ia pun mulai berpikir bahwa akan memulai bisnis dengan anak-anak tersebut. Salah satu film yang akan menguras emosi kalian nih guys. Ini dia A Barefoot Dream. Berikutnya bagi kalian yang mencari film sepak bola yang ringan dan lucu yang akan membuat kalian ketawa terus, maka kalian harus nonton film Kicking and Screaming tahun 2005.
Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang menjadi pelatih sepak bola anaknya nih. Tapi banyak sekali nih permasalahan terjadi termasuk dengan ayahnya sendiri. Ini dia film Kicking and Screaming. Berikutnya kita ke film yang menginspirasi lagi, ada Marvelous tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang lahir dalam keadaan spesial, di mana ia sangat menyukai tim Stoke City ini guys, dan kemudian difilmkan. Jadi ini kisah nyata ya. Pria ini meskipun lahir dalam keadaan spesial, tapi dia tidak mau terpuruk guys, dan semangatnya ini luar biasa. Bahkan ia sangat menyukai sepak bola. Berikutnya ada film Montevideo Taste of a Dream tahun 2010. Lagi nih film yang begitu menginspirasi, bahkan dikasih rating atau nilai 8,4 oleh IMDb nih guys. Menceritakan mengenai sebuah klub sepak bola yang berjuang meraih mimpi dan mengikuti kejuaraan dunia klub yang digelar di Uruguay. Ini dia Montevideo tahun 2010. And the last one, sebuah film kocak yang akan membuat kalian ketawa terus nih guys, yaitu Macbeth England Manager tahun 2001. Menceritakan mengenai seorang pria di mana ia dikontrak untuk melatih timnas Inggris yang dikarenakan pelatih sebelumnya ini terkena serangan jantung nih guys. Dan ternyata film ini menyuguhkan banyak sekali kelucuan yang dihadirkan si pelatih ini. Oke, itu dia guys, banyak banget ya film mengenai sepak bola yang saya rekomendasiin ke kalian. Dan kalau ada yang kurang-kurang harap dimaklumi dan dimaafin. Dan saya tunggu nih masukan-masukan kalian, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di video saya yang lain. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, thank you.